tentu sistem itu ada energinya, ada catu dayanya. Ada energi untuk menggerakkannya, menghidupkan si sistem itu. Nah, energi itu diperoleh dari mana? Sebelum itu saya mohon bantuan dari sahabat-sahabat energi sekalian agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa terus berbagi tentang apa yang mungkin saya tahu. Saya mohon untuk Anda memijit tombol subscribe, like, dan jangan lupa share kalau ini memang membuat Anda terinspirasi dan ada manfaatnya. Dan jangan lupa saya tunggu sarannya, kritiknya, komennya, pertanyaannya untuk supaya channel ini bisa lebih interaktif dan saya juga bisa lebih mengembangkan apa yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi sahabat-sahabat energi sekalian. Terima kasih masih menyaksikan video-video di Nuaku Healthy Channel ini. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan kita tentang bagaimana caranya membuat tubuh kita kebal terhadap penyakit. Oke, di episode keempat ya, bagian keempat ini saya akan mulai sharing tentang bagaimana meningkatkan energi tubuh, meningkatkan kualitas tubuh, meningkatkan metabolismenya, antibodinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan energi tubuh kita. Energi tubuh kita itu ada dua di tubuh, di dalam diri ya. Yang bersatu dengan diri kita atau energi kita lah, ada dua. Ada tenaga yang terbentuk dari adenosin trifosfat, oksigen, dan glikogen di dalam tubuh yang bentuknya tenaga yang kita pakai. Ada sesuatu juga yang di luar tubuh kita yang berbentuk gelombang elektromagnetika yang sering orang sebut sebagai aura atau prana atau yang lain-lainnya lah. Nah, kedua energi itu sangat berperan bagi kesehatan tubuh kita. Nah, tapi pertama yang akan saya coba sharing cara melatihnya adalah menguatkan energi yang di dalam diri. Atau orang sering sebut ya tenaga dalam ya. Tapi saya menyebutnya energi sajalah. Nah, begini, kenapa harus energi? Begini sahabat sekalian, tubuh kita itu adalah sebuah sistem besar. Sebuah sistem besar dari hasil kinerja organ-organ yang kemudian bekerja sama menghasilkan sebuah sistem yang kita sebut tubuh. Tentu sistem itu ada energinya, ada catu dayanya. Ada energi untuk menggerakkannya, menghidupkan si sistem itu. Nah, energi itu diperoleh dari mana? Begini, di tubuh kita itu ada yang namanya sel mitokondria. Sel mitokondria itu kalau boleh saya ibaratkan sebagai dapur lah di rumah tangga kita. Di rumah kita itu dapur, tempat pembentukan penghasilan energi yang dipakai untuk mensupport kinerja tubuh kita. Nah, apa sih bahannya? Sel mitokondria tentu membutuhkan bahan untuk terjadinya energi. Pertama tentu dari saripati makanan, apa saja lah macam-macam saripati makanan itu. Yang kedua, satu zat yang namanya adenosin trifosfat. Itu sudah ada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah oksigen. Semakin kita optimal mengumpulkan oksigen dan saripati makanan, maka energi itu kemungkinan semakin besar bisa diolah oleh mitokondria ini. Tapi mitokondria juga mengolah energi sesuai dengan kebutuhannya. Maka tentu kalau kita ingin energi yang lebih besar daripada biasanya untuk mensupport sistem kita, tentu kita juga bukan cuma makan doang dong gitu kan. Bukan cuma napas biasa-biasa doang dong, tapi kita harus melakukan sesuatu supaya mitokondria itu bekerja lebih maksimal.
lebih optimal lagi untuk menghasilkan energi yang nanti ujung-ujungnya kita akan pakai untuk membackup sistem tubuh kita supaya lebih oke lagi. Nah, saya menawarkan satu cara untuk membuat mitokondria kita lebih bekerja maksimal dengan cara menambahkan bukan hanya makanan tentu Anda harus makan yang bagus, tapi di sini kita mengambil oksigen dengan lebih optimal, yaitu dengan cara kita merekayasa teknik bernafas kita sehari-hari. Nah, kenapa begitu? Karena memang yaitu tujuannya supaya kita bisa mengoptimalkan oksigen yang masuk ke tubuh kita. Jadi, teknik pernafasan adalah salah satu cara yang ingin saya tawarkan untuk membuat mitokondria kita bisa menghasilkan energi lebih, sehingga nanti energi itu akan kita pakai untuk men-top up sistem tubuh kita sehingga menjadi lebih bagus lagi. Oke. Sebelum panjang lebar, mungkin bagi sahabat-sahabat yang baru melihat video ini, tolong sahabat-sahabat juga lihat video sebelumnya agar paham nanti, karena ada kombinasi antara video 1, 2, 3 dan ini. Itu harus terkombinasi karena saling berurutan dan sebuah kesatuan. Oke sahabat, teknik nafas pertama yang ingin saya bagikan, yang ingin saya share adalah saya namai sebagai nafas perut. Mungkin di komunitas lain atau di orang lain mungkin gerakannya sama, tipenya sama, tapi mungkin namanya berbeda. Tapi nggak masalah. Yang penting itu saya namai nafas perut. Bagaimana proses nafas perut? Begini, mungkin biar lebih jelas saya miring ya, biar kelihatan ya. Jadi sahabat, nafas perut adalah sebuah teknik bernafas yang diawali dengan menarik nafas perlahan-lahan dari hidung. Tarik nafas selambat mungkin, lambat dan lembut ya. Selembut mungkin dari hidung. Jadi begini, tarik dari hidung. Kita punya 3 rongga nih di bagian depan tubuh kita, dada, diafragma, dan perut. Nah, untuk nafas perut, pada saat kita menarik nafas dari hidung, rongga perut yang kita kembungkan. Rongga dada dan rongga diafragma belum. Jadi, begini. Terlihat perutnya? Rada buncit ya, nggak apa-apa lah. Banyakan dosa kali ini. Ya, jadi pada saat tarik lewat hidung perlahan, lihat tangan saya. Perlahan tarik. Lihat pergerakannya. Buang lagi lewat hidung lagi, kempes. Tarik lagi. Sampai maksimal. Kempes. Nanti kalau nggak terlihat nanti kita di zoom ya, khusus untuk perut. Nanti bisa. Jadi pada saat pertama kita tarik nafas lewat hidung, perlahan-lahan sekali, selembut mungkin, rongga perut yang dikembungkan. Tarik lewat hidung, rongga perut dikembungkan sampai maksimal. Kalau sudah maksimal langsung dibuang lagi lewat hidung. Jangan didorong, jangan. Tapi biarkan udara itu mengalir begitu saja. Perlahan-lahan sekali dorong dan mulai mengempes. Jadi tarik lewat hidung maksimal. Kita buang lewat hidung lagi, kempeskan perutnya sampai sekempis-kempisnya habis. Terus begitu. Perlahan-lahan. Nanti kita buat zoom in-nya ya yang di perut. Nah, itu lakukan terus-menerus. Jadi, pertama, sahabat diam, konsentrasi, masuk ke tubuh seperti video 1, 2, 3, rasakan tubuhnya, damaikan dulu tubuhnya, nyamakan dulu tubuhnya, pikiran dan perasaan dikonsentrasikan ke arah perut. Sekali lagi, langkah pertamanya, pikiran dan perasaan difokuskan ke area perut. Perut itu mana? Perut itu bujal itu apa? Pusar ya. Pusar ke bawah. Pusar, area pusat dan bawahnya. Itu fokusnya ke situ. Lalu setelah rileks, setelah nyaman, pikiran dan perasaan kita terfokus ke area perut bagian bawah. Terus tarik nafas lewat hidung perlahan-lahan.
Tarik rongga perut, seiring itu dikembangkan. Seperti orang lagi tidur, dikembangkan. Tarik, mengembang. Full maksimal kita buang. Lewat hidung lagi perlahan-lahan sambil dikempeskan. Perutnya perlahan-lahan sekali. Sampai habis. Terus lakukan itu. Nanti lama-lama sahabat, lama-lama area perut bawah kita itu akan terasa hangat. Nah, kok hangat? Kenapa hangat? Begini, energi di tubuh itu, yang di dalam yang hasil mitokondria itu ya, itu ada dua bentuknya. Ada hawa panas, ada hawa dingin. Makanya kalau kita sedang terserang virus, tubuh kita memanipulasinya menjadi panas dingin. Panas tiris, asal orang Sunda mah. Panas tiris. Nah itu bentuk dua energi tubuh kita. Nah kalau kita melatih itu, terus berkesinambungan dengan konsentrasi yang bagus, gitu, itu lama-lama energi itu akan terkumpul dan terproduksi lebih banyak. Terkonsentrasi di area perut, dan itu akan hangat. Perutnya lama-lama, perut bagian bawah akan hangat. Minimal suhu tubuh Anda juga akan meningkat, menjadi lebih hangat. Nah, kalau sudah hangat bagaimana? Lanjutkan terus-menerus. Lanjutkan terus-menerus. Apa gunanya? Pertama, gunanya secara umum, energi Anda akan meningkat dan lebih terkonsentrasi. Ini akan mensupport sistem metabolisme Anda, sistem antibodi Anda, dan seterusnya. Jadi kalau energi kita kuat, energi kita lebih besar, maka sistem kita akan lebih kuat. Satu. Yang kedua, berkait napas perut yang kita pelajari hari ini, fungsinya kalau menurut saya ya, mungkin menurut orang lain ada sedikit perbedaan. Tapi menurut saya, satu, relaksasi. Jadi kalau kita ingin rileks, pakai nafas perut. Yang kedua, untuk pembangkitan itu. Bahasa saya pembangkitan lah. Intinya adalah, pembangkitan yang saya maksud adalah bagaimana mitokondria kita punya cukup bahan, salah satunya oksigen itu, yang kita ambil secara maksimal lewat tipe pernafasan perut ini, sehingga mitokondria kita bisa menghasilkan energi yang lebih besar daripada tipe pernafasan yang tidak direkayasa seperti itu. Nah, nanti kalau itu dilatih terus, sehingga hawa panas yang kita peroleh juga makin hari makin bertambah, maka support kepada sistem tubuh kita, support kepada sistem metabolisme kita, support kepada antibodi kita makin bertambah. Maka otomatis tubuh kita akan makin kuat secara power juga, secara sistem juga, secara antibodi juga. Otomatis ya tubuh kita akan makin oke untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin ada di luaran tubuh kita. Sekali lagi, saya review, konsentrasi, masuk, lakukan tahap 1, 2, 3 di video sebelumnya. Terus Anda, pikiran perasaan Anda satukan ke dalam ke daerah perut bagian bawah. Tarik nafas lewat hidung sepelan-pelan mungkin, selembut mungkin. Pada saat tarik nafas, rongga perut dikembangkan maksimal, penuh, buang lewat hidung lagi, dikempiskan rongga perutnya sampai habis. Seperti itu terus menerus, minimal sehari 10 sampai 1 jam lah. 10 menit sampai 1 jam. Gitu. Terus menerus, targetnya adalah di rongga perut bawah Anda terasa penaikan suhu, yaitu lebih hangat. Kalau sudah lebih hangat berarti Anda sudah berhasil menghasilkan listrik yang lebih besar dan lebih terpusat. Nanti di video-video selanjutnya kita akan pelajari bagaimana memanfaatkan listrik yang kita peroleh itu. Tapi kalau kita nggak apa-apain, otomatis listrik itu akan men-tune up, menaikkan level tubuh kita. Mungkin itu aja. Sekali lagi, sebelum saya akhiri video ini, saya mohon bantuannya pada sahabat sekalian untuk subscribe-nya, like-nya, dan share-nya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun.